Langsung aja nggak apa-apa, Bu. Nanti yang lain nyusul aja. Sesuai dengan rundown. Oke, itu sepertinya Pak Fahmi sudah hadir itu, Bu. Iya, tapi di sana mati lampu. Saya mati lampu, Bu. Gelap, Bu. Nggak Kebetulan kelihatan Bapaknya mati. mukanya tuh. Silakan, Bu Ika. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan mengenai IE yang berbasis menuju ke Canva dan akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Merica Denisa. Untuk itu, karena waktu kita terbatas, jadi saya persilahkan untuk Ibu Merica Denisa untuk segera memulainya. Baik waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Ika. Ini gimana Bu Eka? Apakah langsung mulai atau ada agenda yang lain? Langsung dimulai saja dulu Bu, karena waktu kita terbatas, takutnya nanti ketika kita menjelaskan materi belum selesai sudah waktu habis. Silakan. Baik, kalau begitu. Bu Ika, sudah komunikasi sama Bu Eka, apakah kita ada pembukaan dulu atau gimana Bu? Sudah tadi disampaikan Bu Eka, ya itu tadi boleh langsung dimulai seperti biasa kita. Oke, baik kalau begitu ya. Kita mulai saja, tidak usah berlama-lama lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Ya, gimana Bu? Ya, untuk peserta yang lain silahkan dibuka kameranya supaya kita tidak seperti berbicara sendiri. Jadi harap kehadirannya dengan penuh untuk Oke. Ya, jadi dibuka semua ya Bapak Ibu supaya kita lebih terasa sedikit nyata gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat perwakilan dari pengurus wilayah IGI Kabupaten Banyuasin yang sempat hadir mungkin. Kemudian yang saya hormati Ketua Daerah IGI Kabupaten Banyuasin, Ibu Sumina, beserta jajaran. Yang saya hormati jajaran panitia, diklat daring, media pembelajaran dengan Artificial Intelligence, AI, from Canva. Dan yang saya banggakan, Bapak, Ibu guru, pembelajar yang alhamdulillah bisa hadir dalam room ini dengan semangat untuk bisa belajar bersama, untuk bisa mengembangkan diri bersama, untuk menunjang pembelajaran yang ada di kelas kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di kegiatan kita pada malam hari ini.
Dan tak lupa sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apa kabarnya di sini? Sehat? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada malam hari ini, mungkin kita ada sesi perkenalan dulu ya Bapak Ibu, dari saya khususnya, karena nanti supaya lebih enak begitu ya. Saya izin share screen. Apakah tampil Bapak Ibu di layar? Ya, sudah tampil, Bu. Sudah ya? Ya, di sini ada CV saya. Nama lengkap saya itu Merica Danisa Faresta. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan panggilan Ica cukup. Kemudian saya berasal dari instansi SMK Negeri 1 Tanjung Lago, Universitas Islam Negeri Raden Patah, alumni dari sana, jurusan Pendidikan Agama Islam. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilanjutkan di belakang layar. Selanjutnya saya langsung izin share screen lagi untuk materi kita pada hari ini. Tunggu sebentar, loading nih. Jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas dulu mengenai apa itu model pembelajaran, apa itu AI, dan pengenalan terhadap Canva ya. Sudah tampil ataukah belum? Sudah, Bu Ica. Sudah ya. Ini masih loading. Oh, ini udah. Jadi modul 1 hari ini kita akan membahas dulu mengenai yang saya katakan tadi, media pembelajaran, AI, dan juga mengenai pengenalan Canva. Saya tanya dulu Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah menggunakan Canva sebelumnya? Yang sudah pernah boleh raise hand ya, atau memberikan emot boleh, atau komentar di kolom chat juga boleh gitu. Sudah banyak ya, sudah pernah semuanya ya. Oke. Nah, jadi kita ulas lagi saja mengenai mengingat kembali apa itu media pembelajaran dan mengenal itu apa itu AI dan Canva kembali, karena mungkin di sini Bapak Ibu jauh lebih jago ya dari saya mengenai Canva, tapi kita mencoba memperdalam ya, kemudian mempelajari hal-hal baru, fitur-fitur baru yang baru dikeluarkan Canva di tahun 2023 ini. Di sini mengenai pengertian media pembelajaran, kita tahu media pembelajaran itu adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar pelajaran lebih mudah dan jelas dipahami, dan juga tujuan pendidikan atau pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Menurut Gage sih tujuan dari penggunaan media pembelajaran untuk kita sebagai guru, tujuan utamanya itu media pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran yang lainnya, diantaranya 1. Meningkatkan pemahaman, 2. Meningkatkan keterlibatan, 3. Memfasilitasi pembelajaran aktif, 4. Menggambarkan konten dengan lebih nyata, 5. Memfasilitasi pembelajaran mandiri, 6. Meningkatkan retensi dan pemulihan informasi, dan yang ketujuh meningkatkan kreativitas. Itu sekelumit mengenai media pembelajaran. Lalu yang selanjutnya kita akan mengenal mengenai AI atau AI ya biasanya. Di sini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan AI itu adalah kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan yang dimaksud adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Jadi AI ini memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Apapun yang ada di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya, Bapak Ibu. Begitu pula dengan AI. AI ini memiliki kelebihan diantaranya kemampuan analitik. Kemampuan analitiknya, AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Lalu AI memiliki kelebihan juga efisiensi yang tinggi. Jadi dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi, AI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat. Hal ini dapat membantu menghemat waktu dan biaya dalam banyak bidang seperti manufaktur, perbankan, dan logistik. Kemudian pembelajaran yang mandiri. AI mampu belajar dari kata yang ada dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Kemudian sistem AI ini juga dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring berjalannya waktu. Yang terakhir, pengambilan keputusan yang objektif. AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias manusia. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Jadi AI ini dicanangkan mampu menggantikan posisi kita sebagai manusia, begitu Bapak Ibu ya. Jadi penggunaan AI ini agak sedikit mengancam ini sebenarnya bagi beberapa profesi begitu. Yang selanjutnya kekurangan dari AI, yang pertama ketergantungan pada data. Nah, jadi AI ini berpusat pada data yang di-input dalam sistemnya. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus ada data yang dimasukkan ke dalam sistemnya. Lalu keterbatasan pemahaman konteks, keamanan dan privasi. Jadi rentan. Kalau AI ini rentan terhadap kejahatan atau cybercrime gitu ya. Jadi keamanannya itu harus kuat agar tidak bocor datanya begitu ya. Kemudian penggantian pekerjaan manusia ini yang saya bilang tadi. Jadi AI ini mampu menggantikan tugas-tugas manusia. Jadi di negara-negara besar, di negara-negara yang sudah maju, banyak hal-hal dalam kehidupan masyarakatnya sudah digantikan dengan AI. Contohnya misalnya di saat berbelanja kita di situ ada yang namanya self scan. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kasir, tapi orang yang berbelanja bisa membayar sendiri begitu. Yang selanjutnya Canva. Nah, Canva ini sebenarnya sudah lama ya Bapak Ibu. Namun Canva
terus mengembangkan diri sehingga sampai detik ini banyak sekali fitur-fitur terbaru yang dimiliki oleh Canva dan sangat bersahabat dengan dunia pendidikan. Testimoni saya juga itu dari tahun 2019 saya mengenal Canva. Dari zaman yang masih dioperasikan lewat HP, bisa mengedit foto, bisa membuat pamflet, brosur, dan segala macamnya itu. Kemudian sampai detik ini bisa membuat versi seperti PPT begitu, PowerPoint, namun dengan banyak kelebihan yang dimiliki oleh Canva. Jadi sejarah Canva ini dimulai pada tahun 2012 dan tepat pada pelaksanaan kita ini Canva itu sebenarnya sedang merayakan 10 tahun, 10 tahunnya adanya Canva gitu. Kemudian Canva ini merupakan sebuah tools atau akun untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Jadi Canva saat ini tersedia dalam beberapa versi web, iPhone, dan Android. Nah, untuk kelebihan Canva itu yang pertama tidak memerlukan instalasi. Kalau misalnya kita tidak mau menginstal aplikasinya di gadget kita, baik itu di handphone, di laptop, maupun komputer. Jadi tidak memerlukan instalasi. Jadi kita tidak perlu melakukan install, tapi menggunakan web saja sudah cukup. Lalu juga tidak memakan banyak tempat yang pastinya karena tidak perlu diinstal tadi dan juga tersimpan secara otomatis. Lalu bisa berkolaborasi. Jadi layaknya aplikasi-aplikasi lainnya yang terbarukan pada saat ini, Canva pun juga bisa berkolaborasi. Jadi antar sesama guru maupun guru dan murid itu bisa berkolaborasi untuk berkreasi di Canva ini. Selanjutnya untuk pendaftaran akun Canva, di sini saya bahas saja walaupun saya yakin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang memiliki akunnya ya. Jadi sign up-nya ke www.canva.com. Itu masuk di situ. Bisa menggunakan akun Facebook, Gmail maupun registrasi dengan mengisi data pribadi untuk membuat akun Canva. Nah, lalu di sini ada cara mendaftar akun Canva, bisa ditonton, nanti di modulnya ada, dan mendapatkan akun Canva for Edu. Nah, akun Canva for Edu ini adalah akun Canva yang khusus diperuntukkan untuk insan pendidikan yang ada. Jadi dengan menggunakan akun belajar, kita bisa mendapatkan akun Canva for Edu. Untuk apa akun Canva for Edu? Akun Canva for Edu ini hampir mirip dengan akun Canva Pro. Jadi bisa menikmati seluruh fitur-fitur, elemen, desain, teks, dan semua yang ada di dalam Canva itu bisa dinikmati dengan Canva for Edu. Berbeda dengan Canva yang versi gratis, itu masih sangat terbatas. Bahkan terkadang dibatasi untuk menyimpan. Misal kita sudah mengedit, berkarya, terus mau menyimpan itu terbatas sekali ya. Jadi sangat disayangkan kalau Bapak Ibu guru di sini belum memiliki Canva for Edu. Jadi segera mungkin untuk mendapatkannya. Caranya sangat mudah begitu ya. Tinggal mengajukan ke Canva dengan memasukkan email akun belajar, kemudian memasukkan juga bukti bahwa kita itu adalah seorang pendidik. Boleh diwakili dengan misalnya SK gitu ya, SK mengajar di sekolahnya. Ada juga yang pernah memasukkan sertifikat pendidik gitu ya. Atau yang saya kemarin coba itu bahkan kalau untuk akun belajar.id itu sangat dipermudah. Saya masukkan saja SK yang
misalnya pembagian tugas tambahan itu sudah berhasil. Nah, silakan. Iya, kameranya belum bisa di on, Bu. Dari sana udah saya coba tapi bisa ya? Ya, Oke. nggak apa-apa, Bu. Ibu, Nah, itu. jadi saya pernah mencoba, Bu, untuk mendaftarkan akun Canva for Edu itu, sudah sempat mengirim email, mengirimkan SK, tapi belum berhasil, Bu Ica. Itu kenapa ya, Bu ya? Langsung jawab ya, Iya, Bota. itu aja sih. Ya, sudah pernah daftar, terus sudah kirim email, sudah menyampaikan juga SK tadi sesuai dengan persyaratannya, tapi dapat balasannya belum disetujui gitu untuk akunnya. Kebetulan suami saya juga pengajar, jadi yang akun dia bisa, Bu. Ya, itu aja sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Taslia. Apakah Bu Merica mau langsung menanggapi atau mau ditampung dulu, Ibu? Kalau ada yang mau bertanya dulu boleh. Kalau tidak ada, ya boleh langsung dijawab. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang lain, kami persilahkan kembali untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Merica. Berarti yang tadi ditampung dulu ya, Ibu ya? Iya. Silahkan Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ada, Ibu. Silahkan Ibu, langsung aja dijawab, Bu. Baik. Ibu Tasliah ya. Ibu kalau boleh tahu, sudah terlihat ini hasil kerja Bapak Ibu sekalian ini. Sudah sangat jago sepertinya ini. Ibu, berarti kita tinggal memperkuat aja ya untuk tampilannya Iya, bagaimana biar bisa dilihat semua orang dan biasa dipakai untuk nanti kita dengan siswa-siswa kita di kelas. Iya benar sekali, Bu. Kalau Bu Ika sendiri gimana, Bu? Sering menggunakan Canva, Bu, di pembelajaran di kelas? Kalau Canva sering juga, Ibu, cuman memang kadang-kadang kami ini kesulitan akses, Bu. Jadi murid-murid kami ini yang untuk siswanya akun belajar ID-nya itu belum digunakan, belum diaktifkan. Karena yang terdaftar kemarin itu sudah banyak yang lulus, jadi Nek harus ini lagi kan, daftarin lagi. Ya, Tapi benar. kalau untuk kuis biasanya kami juga pakai Canva dan anak-anak itu sebenarnya senang pakai Canva, apalagi jika ada pembelajaran membuat poster ya Bu ya. Ya, Jadi benar-benar sekali itu, Bu. karena fitur di Canva itu sangat banyak pilihannya Ibu. Banyak sekali. Bukan hanya foto, ada PPT juga, bisa PowerPoint. Itu menurut Ibu perbandingan 1 sampai 10 itu antara PowerPoint-nya offline-nya Microsoft dengan Canva ini gimana, Bu? 1 sampai 10 kalau Canva berapa, kalau PowerPoint berapa 1 sampai 10, Bu? Nah, kalau saya ditanya 1 sampai 10 pasti langsung jawab 10 Ibu karena kelebihannya banyak sekali tuh. Banyak sekali ya. Betul sekali. Untuk PowerPoint biasa ya taruhlah 8 atau 7 ya. Tapi kalau untuk Canva ini wah, recommended banget lah pokoknya. Karena banyak sekali fiturnya, template-nya juga banyak sudah disediakan, jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi buat desain. Benar Tapi sekali. kalau memang kita mau berkreatif, membuat desain sendiri pun bisa. Iya. Iya. Kalau Ibu sendiri gimana nih, Ibu nih? Pasti sudah manfaatkan. Oh, ini ada Bapak, siapa ini yang angkat tangan? Podo wae, Bu, podo wae masih belajar. Ya. Ya, ini ada siapa, Silakan, Bu? Bapak. Silakan nih, siapa yang angkat tangan? Mohon maaf ini karena saya perangkatnya pakai handphone, Bu jadi Ristina apa ya? Oh, Ibu Bu ya Ristina. malah ini. Silakan, Bu. Yang sudah raise hand, silakan membuka mic-nya supaya bisa berbicara dengan kami.
Adakah pertanyaan atau ingin menambahkan pengalaman-pengalaman serunya menggunakan Canva? Iya, benar sekali. Atau ada fitur-fitur yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang, bisa berbagi juga di sini. Karena sesuai tagline-nya IGI ya, kita sharing and growing together. Jadi berbagi dan tumbuh bersama gitu ya. Sekali. Ibu Ristina, Tina, sepertinya Ibu. Ibu Ristina, silahkan Ibu. Halo, Ibu Ristina. Apakah masih asik berselancar? Tapi Ya, atau kepencet atau gimana? terpencet Ibu, silahkan. Monggo. Oh, ini ada Ibu Eka Supriyasi. Oh, ini membagikan link hari ini ya, Bapak Ibu. Kami ingatkan sambil kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Merica dan berkolaborasi membuat desain di Canva. Silahkan Bapak Ibu mengisi presensi untuk hari ini supaya tidak tertinggal. Baik, itu saja informasinya. Lah, malah ini Bu Restina Tina keluar malah ini Bu. Oh, kayaknya kepencet berarti tadi Bu apa? Mungkin. Baik, Bapak Ibu silahkan yang lain. Apabila ingin bertanya atau ingin menyampaikan pengalaman serunya menggunakan Canva, kami persilahkan sambil menunggu teman-teman yang lain sedang berselancar. Saya sudah buat Bu slide-nya, jauh tapi slide 29. Oke. 29. Ini ya Bu Eka, memilih ini tanggal lahir gitu. Enggak juga. Enggak juga ya. Oke, Bu Eka sudah nulis di slide 29 ya? 29, kita intip dulu Bu Eka ini. Nah, diintip dulu Bu Merica, silahkan. Ah, malah di situ 32 ya, kalau di aku 29. Oh, ini 32. Wah. Sudah rame ternyata ini. Slide-nya Bu Eka. Cantik Ibu itu fotonya, Masya Allah. Iya. Silakan Bapak Tergambar Ibu. ini happy family ini. Happy family. Nah, mungkin sambil dijelaskan sedikit saja Bu Merica, mungkin siapa tahu ada yang masih kebingungan bagaimana cara untuk kita berkolaborasi, langkah-langkahnya apa saja dari pertama itu Ibu. Silahkan. Oke. Baik, untuk berkolaborasi hampir sama dengan fitur pada aplikasi lainnya ya, yang seperti Google Form begitu atau Google Drive dan lain sebagainya. Jadi sistemnya itu menggunakan link ya Bapak Ibu. Jadi linknya itu dibagikan ke kolaborator atau teman yang berkolaborasi dengan kita. Kalau di Canva ini itu caranya kita dengan mengklik bagian bagikan begitu, bagikan. Lalu nanti di situ ada menu copy link. Namun sebelum kita copy link, di pojok kanannya itu ada tanda panah ke bawah. Terus ada juga, sebentar saya keluarkan dulu dari presentasinya ini. Nah, ada copy link, kemudian di sini ada tanda panah ke bawah ini yang tulisannya can view. Kalau bahasa Indonesianya ini can view itu dapat dilihat. Jadi kalau diklik ada can view, can comment, dan can edit. Nggak ada can arrow ini Bu Ika. Jadi can view ini untuk dapat melihat. Jadi kolaborator kita atau orang yang berkolaborasi dengan kita itu hanya bisa melihat saja. Jadi hanya bisa melihat dari karya yang kita bagikan. Lalu ada can comment. Nah, jadi can comment ini setingkat lebih tinggi. Kalau can comment ini selain melihat, kolaborator kita itu juga bisa
memberikan komentar dari hasil karya yang sudah kita buat. Misalnya kita membagikan itu kepada siswa kita gitu kan, dan siswa kita bisa memberikan komentar di samping dari lembar kerja kita itu. Nah, yang terakhir ini yang Can Edit. Nah, Can Edit ini adalah yang kita pilih jika kita mau. Jadi kalau misalnya Bu, ini ngobrol lagi ya. Ya. Kalau misalnya Iya, benar. dari antara kita ini masih ada yang belum pernah untuk menggunakan Canva, apakah bisa langsung ikut berkolaborasi Bu di album yang Ibu buat tadi? Kalau misalnya kita tidak memiliki akun begitu ya, Bu? Iya, betul. Oh, kalau tidak memiliki akun, saya pernah coba itu kalau melihat tuh bisa, Bu. Tapi kalau misalnya kolaborasi itu harus ini dulu, harus Daftar dulu. mempunyai akun dulu. Begitu. Oh, berarti harus akses dulu ke Canva dengan akun sendiri dulu gitu ya Bu ya? Iya, betul. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya Bu, kalau misalnya seluruh aplikasi yang ada di internet ini kuncinya cuma memiliki satu email saja itu sudah sebagai kunci untuk membuka semua aplikasi yang ada di internet sebenarnya sih. Baik. Jadi dari Bapak Ibu yang sudah hadir ini apakah ada yang terkendala untuk masuk dan berkolaborasi dengan Ibu Merica? Silahkan disampaikan Bapak Ibu. Kita coba intip lagi juga ya Bu. Kalau misalnya sudah selesai, kita boleh perwakilan dari Bapak Ibu untuk menceritakan begitu boleh? Boleh, apa boleh. yang dikreasi. Boleh sekali. Ya, silahkan Ibu. Kita intip dulu ini ngerjaannya. Nah, ini ada Bu Amanah nih, udah masuk dia. Oke, sudah pada bagus ini ya. Baik, kayaknya sudah banyak yang mulai selesai Bu Ika. Jadi kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bercerita apa yang sudah dibuat, fitur apa saja yang dibuat, apa saja yang dimasukkan. Begitu Bu Ika. Oke, keren sekali berarti Bapak Ibu guru ini memang hebat-hebat semua ya Ibu ya. Baik, ini mau gimana nih? Mau sistem acak atau sistem tunjuk atau sistem mengajukan sendiri? Bu Eka Rianti, Bu. Oke, silahkan Bu Eka Rianti yang sudah mengangkat tangan. Kami persilahkan. Saya hentikan dulu kali ya. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Baik, di sini saya ingin bertanya ya kepada Ibu Merica, apakah di dalam aplikasi Canva kita bisa memasukkan suara atau musik? Karena saya tidak ini apa namanya? Kalau saya memasukkan itu Bu hilang musiknya Bu. Gimana itu Bu? Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Merica untuk menanggapi dari pertanyaan Bu Eka. Oke, terima kasih Bu Eka. Pertanyaannya luar biasa. Nah, begitu maksud saya Bu. Jadi fitur-fitur yang kira-kira masih kita
ada kendala bisa juga diangkat di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk memasukkan audio itu sangat bisa. Jadi video, gambar, audio itu sangat bisa. Saya coba di share screen dulu ya biar tahu di mana letaknya. Tunggu sebentar. Jadi di menu upload seperti biasa, menu upload. Sebentar. Saya bagikan dulu lagi ini. Nah, di sebelah kiri kalau ini tampilan dari desktop atau komputer ya. Sudah terlihat Bu Ika? Sudah Ibu, sudah, silakan dilanjutkan. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa melihat beberapa menu ya Ibu. Nah, yang untuk menu audio tadi, dia terdapat di menu upload. Kalau misalnya menu upload ini belum muncul di sebelah kiri lembar kerja Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengklik ini menu apps atau aplikasi ini, nanti muncul semua di situ. Nah, di sini kemudian kalau sudah diklik upload, kita klik image. Bukan klik image, maksudnya di sini ada menu image, terus ada menu videos dan menu audios. Nah, audios ini kita bisa, di sini kan ada tulisannya drag media here to upload or connect an account. Nah, jadi di sini kita bisa mengupload. Nah, you can upload image, video, audio, and GIFs katanya di situ. Jadi kita bisa mengupload audio juga di sini, Bu. Di sini juga bisa dihubungkan malahan. Bisa dihubungkan dari Facebook, bisa dari Drive, bisa dari Instagram, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita klik di sini. Bentar. Nah, kalau misalnya kita punya audio, kebetulan saya di sini kayaknya belum punya di audio ya. Nah, klik upload files. Maka dia akan menuju ke penyimpanan di komputer kita, begitu. Begitu Bu. Siapa tadi, maaf? Bu. Iya, Bu. Bu Eka. Nah, Bu Eka Ya. begitu Bu Eka. Jadi audio Ya, Bu. bisa Bu di sini. Ya, nak dicoba nanti Bu. Oke Bu. Semoga bisa gitu nanti. Baik, terima kasih Bu Eka yang sudah mengajukan pertanyaan. Kita lanjutkan kembali. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau lanjut tadi Bu, yang berkolaborasi, kita mau mempersilahkan, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta ini untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kolaborasinya kepada kita semua. Jadi Ya, Bu benar itu, Merica tidak perlu stop share screen ya Bu, tinggal nanti siapa yang mau berbicara, nah Bu Merica ditunjukkan aja di layar itu hasil dari desainnya yang sudah dibuat. Gimana? Boleh saya yang ininya boleh, saya nampilinnya boleh. Nah, ini ada pertanyaan Jadi, dari Pak Emir dulu Bu, sebentar Bu. Oh iya, Lewat. lewat kolom chat. Nomor Iya. peserta yang mana ya Bu? Katanya gitu. Di bawahnya lagi Bu, di bawahnya lagi. Apakah ada maksimal ukuran video atau audio yang bisa dimuat pada Canva, Bu narasumber? Begitu pertanyaannya. Ini berkaitan dengan kompatibelnya dengan perangkat kita, Pak Emir. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya perangkat kita itu mampu untuk menyediakan ruang, kalau kita mau mengupload video yang besar, itu sepertinya tidak masalah kalau misalnya videonya sebesar apapun. Cuman kalau misalnya ruang penyimpanan di gadget kita, bisa itu laptop,
handphone dan lain sebagainya itu kecil atau terbatas begitu, maka akan menyulitkan karena RAM-nya itu akan sedikit menghambat proses penguploadannya begitu. Kalau misalnya mendukung gadgetnya tidak ada masalah. Ya, kepada Bapak Ibu boleh raise hand juga kalau misalnya mau mempresentasikan hasil dari pekerjaannya, bisa berbagi cerita di sini. Mungkin juga saya tergolong masih banyak yang belum saya sentuh juga fitur di Canva. Mungkin ada fitur-fitur yang jarang diketahui untuk dipakai, namun memiliki fungsi yang luar biasa. Mungkin bisa berbagi juga di sini, Bapak Ibu, dipersilakan begitu ya. Ya, Bu Retno, dipersilakan. Ya, Bu Ika. Ya, baik Bu Retno, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun cerita serunya menggunakan Canva. Silahkan Bu. Terima kasih Mbak Ika. Apa kabar Mbak Ika? Alhamdulillah sehat, kita ketemu lagi di sini ya Bu ya. Iya Mbak Ika. Jadi saya mau berbagi saja Bu Merica di Ya, silakan Bu. slide yang saya kerjakan tadi. Yang Di mana? Nomor 5 ya Bu. Nomor 5. Sebentar. Aduh, kayaknya ini stuck deh nih. Terlalu banyak yang menambahkan sepertinya Bu Merica. Ya, sepertinya dia lama tuh karena saya hentikan dulu ya biar dia gerak dulu. Ini pun mau di reload, tunggu sebentar ya Ibu, sabar ya Bu Retno. Saya reload dulu ini tampilannya biar muncul sempurna karena tadi banyak yang hanya hitam-hitam sepertinya. Tunggu sebentar. Mungkin karena banyak tab yang dibuka ini ya, apalagi kita sambil melangsungkan game, jadi internetnya sedikit lamban. Kedengar sudah? Atau Bu Retno aja, Bu Retno mau share screen? Boleh. Izin ya Bu Merica. Ya, silakan Bu. Sudah tampak ya Ibu Merica ya? Oke. Di sini Bu Merica sebenarnya saya sama saja dengan teman-teman yang lain menggunakan icon elemen ya di situ. Saya memilih ini sama seperti Pak Wahidin, tetapi yang ingin saya sharingkan di sini di bagian Instagram di bawah sekali Bapak Ibu. Itu apabila saya bisa menampilkan slide, saya akan bisa mengeklik nama Retno Ayu Pertiwi di bawah dan langsung terhubung kepada Instagram yang sudah saya tautkan di sana, Bu Merica. Tetapi kalau dari akun saya tidak bisa Bu Merica karena ini pratinjau ya, hanya view. Terima kasih. Iya, benar. Iya, benar sekali. Terima kasih Ibu Retno, itu ilmu untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Bu Retno, semua yang ada di dalam karya Bapak Ibu itu baik foto, tulisan. Nah, Ibu Retno contohnya di sini adalah logo dari Instagram atau tulisan nama Instagramnya itu bisa diklik dan langsung menuju ke alamat Instagramnya. Pun kalau misalnya di situ Bu Retno menampilkan ada gambar buku, kalau buku itu mau diisi link untuk kemana saja, misalnya ke YouTube atau ke Google Drive, itu juga bisa Bapak Ibu isi begitu. Mungkin saya
tambahkan caranya begitu ya Bu Retno. Saya izin share screen. Terima kasih Bu Retno untuk ilmunya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga sambil menunggu ini mempersiapkan untuk presentasi, membagikan pengalaman juga penggunaan Canva-nya. Saya buka dari sini. Kami Nah, jadi untuk memasukkan link itu sebenarnya juga cukup mudah begitu ya Bapak Ibu. Tidak terlalu, karena kita tahu bahwa Canva ini sangat memudahkan kita bagi para guru yang bisa berkreasi dengan menggunakan teknologi agar dapat dengan sangat mudah mengaksesnya supaya bisa membuat pembelajaran yang menarik. Jadi Canva tidak mempersulit kita dengan fitur-fitur yang menjelimet begitu ya, tapi sangat dipermudah begitu. Mungkin kembali ke Bu Ika, mempersilakan Bapak Ibu untuk berbagi pengalamannya lagi. Baik, terima kasih Ibu Merica. Maaf sebentar ya. Saya keluar dari Discord dulu. Oke, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar, Mbak Ika. Bu. Baik, saya lanjutkan. Saya ini ganti perangkat biar mudah untuk mengakses apapun. Jadi silahkan kembali, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin membagikan karyanya yang ada di Canva tadi. Izin Bu Ika. Iya, silakan Bu Taslia. Tadi kan Bu Reno sudah punya dia yang ada link Instagramnya. Mungkin bisa dijelaskan dulu cara-caranya Bu Ika supaya kita juga bisa ikut belajar gitu. Baik, silakan Ibu Merica dijelaskan dulu mengenai apabila menggunakan Instagram ya, silakan. Ya, ini sebenarnya saya dari tadi sedang berusaha juga ini, karena mungkin kolaborasi tadi ya, jadi Canva-nya sedikit loading yang punya saya ya, agak lama karena bertumpuk di lembar kerja yang tadi. Mungkin saya keluarkan dulu dari ini, tunggu sebentar. Sebenarnya tadi mau jelasin tapi nggak bisa nampilin gitu. Tunggu sebentar. Saya buka jendela baru dulu biar dia mau berjalan. Ini nggak mau gerak karena tadi rame kan. Belum payu. Jadi aku di depan rumah. Manrai kan. Nah ini misalnya di sini. Sebentar. Saya coba buka dulu. Kalau saya jelaskan dengan lisan dulu, jadi Bapak Ibu tinggal mengklik saja objek ya, sambil kita menunggu ini ya Bapak Ibu, tampilan layar saya.
mengklik Boleh saja objek dibuka. yang mau dimasukkan linknya. Jadi objek yang mau dimasukkan linknya, baik itu gambar, tulisan, logo, bahkan juga dari template-nya, atau misalnya bisa kita masukkan apapun yang ada di dalam elemen-elemen yang bisa kita masukkan tuh, apapun kita klik, nanti di atasnya itu ada logo link. Logo link itu masih loading. Oh, ini udah. Nah, ini saya sudah mendapatkan link Instagram saya. Saya pastekan di sini atau tempelkan di sini linknya. Sudah saya tempelkan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Link add di sini langsung ada keterangannya bahwasanya linknya sudah ditambahkan. Jadi kalau misalnya di sini saya presentasikan mode presentasi itu caranya klik share. Kemudian Bapak Ibu klik present, kemudian pilih mau jenis apapun presentnya, terus diklik present. Nah, ketika Bapak Ibu mengarahkan kursornya ke logo yang sudah diisi dengan link tadi, dia akan berbentuk ini ya, berubah kursornya. Kalau diklik, dia akan menuju ke link yang sudah kita isikan. Karena di sini saya menunjukkan ke Instagram, jadi akan muncul ke Instagram begitu. Tuh. Apakah terlihat Bu Ika? Terlihat, Bu. Ya, langsung ke Instagram saya ya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Makasih Bu Ika. Ya, kembali kasih. Bu Ika, maaf tanya lagi Bu Ika. Jadi nanti yang diklik itu yang logo itu Bu Ika yang sudah kita tambahkan link tadi Bu Ika ya? Iya, benar sekali Bu. Presentasi ya, bukan kalau yang bentar, kalau yang @ica itu Ibu kan biasa kan itu diketik Iya, biasa. ini biasa. Ini kan beda kan? Iya, tapi yang diklik nanti beda. logo Instagramnya kan? Iya, gitu. Oh ya, oke. Siap. Sudah. Sambil dicoba ini, Bu. Izin menambahkan Bu Ya, Mary. boleh juga. Ya, silakan. Waktu diedit itu juga masih bisa Bu ditampilkan. Coba lihat di bagian editan Bu. Bentar dikeluarkan dulu ini dari presentasinya. Nah, klik yang sudah dikasih link tadi, Bu. Nah, terus itu ada tanda sebelah link itu yang sebelah link. Iya. Nah, ya itu bisa open link with new tab. Jadi tab yang lain buka. Nah. Jadi bisa juga dibuka saat sedang diedit. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, itu ya, Bapak Ibu sudah ditambahkan tadi. Kalau misalnya mau buka linknya tanpa harus mode presentasi juga bisa. Terima kasih.
Boleh Bu Ika, kesempatan ke Bapak Ibu kalau ada yang mau berbagi lagi atau mempresentasikan hasil kerjanya. Atau ada yang mau menambahkan, bertanya, gitu. Baik, terima kasih kembali kesempatannya. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Saya lanjutkan lagi kepada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berbagi kepada kita semua tentang apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu, atau boleh bertanya apabila masih ada kebingungan. Oh ini maaf, kami lanjutkan kembali. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu Eka Rianti, silahkan. Iya Bu, saya ingin bertanya di icon icon Instagram tadi. Maksud saya itu ikonnya diklik dari Instagram atau dari Canva-nya dapat gambar ikonnya tuh. Ya itulah saja Bu ya. Terima kasih. Silahkan Ibu Merica ditanggapi apa yang ditanyakan Bu Eka. Oke, terima kasih Ibu Eka pertanyaannya. Kalau yang saya buat itu, saya dapatnya dari dalam Canva itulah salah satu kelebihan Canva Bu ya Bu. Jadi tidak perlu kita pakai aplikasi yang lain, kita misalnya ke Google dulu gitu, cari logo Instagram, itu tidak perlu karena di Canva sudah menyediakan. Caranya saya coba share screen lagi, itu dengan memilih nih, kita kembali ke menu yang ada di samping kiri kita di lembar kerja. Sudah tampil ya? Sudah tampil atau belum ini? Gimana Bu Ika dan Bapak Ibu yang lain, apakah sudah tampil? Sudah ya? Oh ya. Nah, sudah tampil? Sudah Ibu. Nah, yang menu sebelah kiri ini bisa digunakan misalnya di elemen. Selain di-upload, kalau yang cara manualnya kita cari dulu di Google, terus di-upload di sini, baru diambil logonya gitu ya. Tapi di sini Canva sudah menyediakan kalau untuk Instagram, logo Instagram. Jadi kita klik elemen, terus kita ketikkan saja kata kuncinya Bu. Kata kuncinya misalnya IG gitu ya. IG aja udah paham deh, nggak mesti Instagram. Nah di sini sudah muncul banyak sekali. Kita klik see all untuk melihat semuanya. Tuh ada berbagai bentuk logo Instagram yang disediakan di sini. Jadi tinggal pilih aja Ibu dari sini. Tinggal dimasukkan ke lembar kerja kita. Bisa diklik 2 kali atau ditahan terus geser ke kanan ke lembar kerja. Begitu. Ya, gimana Bu Eka? Yang lain? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana Bapak Ibu? Bu Ika, kita lanjutkan lagi atau Oke, kita siap mau Ibu. ke tugas atau gimana? Silahkan dilanjutkan langsung aja ke tugas, karena waktu kita juga berjalan, takutnya nanti tidak sampai ke penghujung acara, kita berbatas. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih
sudah berkolaborasi tadi di lembar kerja yang sudah ada. Itu bisa jadi nanti bisa diedit jadi sebuah video juga itu nanti jadi album kenangan kita yang sudah mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Nah, untuk hari pertama ini kita ada tugasnya enggak terlihat akun Canva Bapak Ibu masing-masing, kemudian dikirimkan ke kantong tugas yang sudah disediakan. Saya buka dulu. Di mana letaknya, Bu? Di modul, Bapak Ibu. Modul yang saya bagikan itu sudah saya bagikan link kantong tugas dan juga contoh pengumpulan tugas yang diberikan begitu. Tunggu sebentar ya, saya share screen dulu, coba share screen lagi. Jadi cukup tampilan awal akun Bapak Ibu sekalian. Kemudian di screenshot dan dikumpulkan di link kantong tugas hari pertama. Untuk lebih jelasnya bisa diklik saja modulnya ada di kolom chat, modul satunya. Bisa dilihat masing-masing juga oleh Bapak Ibu di kolom chat. Sambil saya berusaha untuk masuk lagi nih ke Ayo. ke modul 1. Jadi saya pun untuk pelatihan kali ini full menggunakan Canva ya Bapak Ibu untuk materi yang disampaikan. Sangat memudahkan kita. Sebagai media pembelajaran begitu. Mungkin ini mohon maaf agak lamban ini internet saya ini. Nah, ini Bapak Ibu juga sudah tampak di sini. Ada 19 orang lebih ya yang mengakses modul kita pada malam hari ini. Nah, di sini sudah tampil tugas 1, buatlah akun Canva. Kemudian di screenshot halaman utamanya, lalu mengumpulkan hasil pekerjaan dengan format JPG atau JPEG itu pada link kantong tugas berikut. Nah, klik gambar di bawah ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik saja gambar link yang di bawah ini, maka Bapak Ibu akan menuju ke lembar kantong maksud saya G-form kantong tugas begitu. Mungkin kembali ke Bu Ika, bagaimana Bapak Ibu, apakah jelas dengan tugasnya atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Bu Merica.
Begini saja Bapak Ibu sekalian ya, untuk modul, penjelasan modul dan tugasnya nanti akan kami share kembali melalui via Telegram. Bagaimana? Supaya Bapak Ibu, ini ada sebelumnya Ibu Ya, Anita. setuju. Silakan Ibu Anita mengangkat tangan. Setuju Ya, Ibu katanya Anita Bu Karlina, tadi. silakan. Iya Bu Ika, ya tadi saya bingung juga gimana nanti caranya nanti. Nanti dikirim di grup Telegram ya. Iya, siap. Insya Allah nanti akan kami pesan untuk mengirimkan link dari mulai modul, kemudian presensi, kemudian tugas yang harus dikerjakan. Insya Allah akan dilengkapi. Kami kirim ke via Telegram. Untuk hari ini mungkin bisa dicukupkan dulu Bu Merica, atau masih ada yang perlu disampaikan? Ya, untuk malam ini mungkin materinya sampai di sini. Kita baru pengenalan, terus eksplorasi juga fitur-fitur yang ada di Canva sebelum kita masuk ke fitur terbarunya Canva yang mengusung dengan AI-nya atau artificial intelligence-nya. Jadi sampai di sini dulu Bapak Ibu materinya. Untuk tugas ini seperti di rundown itu dijadwalkan selesai pukul 3 sore besok batas pengerjaannya. Mohon Bapak Ibu untuk menyelesaikan. Kemudian terima kasih untuk kebersamaannya malam ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk malam ini. Jika banyak kekurangan dari dalam diri saya mohon maaf. Terus semangat untuk belajar agar kita menjadi guru-guru Indonesia yang bisa memajukan pendidikan Indonesia dan lebih berkualitas lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian juga dengan kami, Bu Merica. Terima kasih banyak sudah memberikan materi kepada kami. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita dan bagi anak didik kita nanti di kelas. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah aktif untuk mengikuti kegiatan pada malam hari. Mudah-mudahan besok kita akan lanjutkan kembali. Kemudian melalui link Zoom akan dibagikan lagi nanti. Untuk pertanyaan atau segala sesuatu yang masih kurang jelas, boleh dilanjutkan via Telegram. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri acara kita, mari kita berfoto bersama untuk dokumentasi. Baik, silahkan Ibu Merica ditutup dulu. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu berfoto. Untuk dibuka kameranya dulu biar kelihatan. Baik. Oke, Bu Taslia, Bu Triani Fitriani. Silakan Bapak Ibu yang bisa mengakses untuk screenshot juga boleh berfoto, nanti kita berbagi di kolom Telegram. 1, 2, 3. Oke, 1. Ganti gaya gimana? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Boleh untuk meninggalkan live atau boleh ngobrol-ngobrol dulu kalau ada yang masih punya banyak waktu untuk kami. Sebelum kami tutup, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai berjumpa besok lagi ya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Bu Merica mau nanya. Ya, gimana Ibu? Tadi saya masuknya agak telat. Ringkasan materinya ada di mana? Ada ya, udah. Sudah dibagi ya? Ada nanti Bu, akan nanti dibagikan disiapkan di Telegram. Oke, siap ya. Makasih ya Ibu. Bu Retno, Ya, gimana Bu kembali Retno? Ada pertanyaan lagi? Monggo, silakan. Terima kasih Mbak Ika. Mau tanya jadwal besok apakah masih sama seperti hari ini?
Insya Allah sama. Terima kasih Mbak Ika. Ya, semangat Bu. Mudah-mudahan Semangat kita juga ketemu Ibu lagi ya Bu Febri. ya. Iya. Iya. Oke, saya undur diri dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam.